Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Hari Jadi Majalengka yang ke-532 bersama Bangkit Lanjutkan Majalengka Raharja. The Honorable Juris, the Headmaster, all of teachers who I respect, allow me to introduce myself. My name is Nenah Eja Widiawati. I am from SMPN 3 Maja. I joined this competition. Pada kesempatan ini, saya mengikuti lomba model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berbasis teks atau lebih dikenal dengan genre-based approach. Genre-based approach is an approach which is also known as the text-based instruction. While Peace and Joy in 1998. Genre-based approach is a methodology which is designed to support language learning as a social process. Saya berasumsi dari kedua teori tersebut bahwa pembelajaran bahasa Inggris lebih tepat menggunakan pendekatan berbasis teks karena mencakup seluruh aspek di dalamnya. Di dalam teks pembelajaran GBA meliputi social function, language features, informasi tersurat, informasi tersirat, informasi rinci, sehingga peserta didik mampu untuk berpikir kritis, aktif, serta mampu untuk menjawab dan memahami konteks bacaan. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berbasis kontekstual atau contextual learning dengan menggabungkan konsep matematika sederhana dan bahasa Inggris teks deskriptif. Tujuannya adalah menjawab soal assessment. Pembelajaran bahasa Inggris yang digunakan teks deskriptif di kelas 7, sedangkan assessment dilaksanakan di kelas 8. Peserta didik akan menghasilkan produk, yaitu mereka mampu untuk menulis teks secara sederhana dengan arahan dan bimbingan guru tentunya. Peserta didik pun akan mampu menjawab soal-soal terkait bilangan dan rumus sederhana dalam matematika. Secara tidak langsung, dua pelajaran literasi numerasi bahasa Inggris dengan matematika bisa dijawab. Baik, saya akan memaparkan tentang model pembelajaran yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan teks deskriptif dengan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran integrasi fitur literasi numerik sebagai kondisi, peserta didik sebagai audiens diharapkan dengan tepat sebagai degree dapat pertemuan 1 menyebutkan jumlah ruangan di sekolah, melakukan operasi matematika sederhana dengan menggunakan konteks sekolah. Ini adalah behavior. Media, alat bahan sumber belajar itu teks dengan denah. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Pertama, yaitu apersepsi seperti biasa yang sering dilakukan oleh guru. Setelah itu, guru menayangkan video yang berisi tentang
Holy moly, moly, moly. Menanyakan pertanyaan pemicu untuk memulai kelas pada siswa. Seperti how did you go to school? What time do you go to school? Do you know all the rooms in the school? Untuk minggu kemarin masih fokus terhadap konsep jarak. Setelah itu guru membangun video knowledge ke peserta didik tentang topik yang akan dibaca dengan menanyakan pertanyaan pemicu. How many rooms are in the school? Can you tell us what are the rooms? Kemudian mempersiapkan siswa untuk menyimak teks pengantar sebelum memahami denah sekolah yang akan dibaca. Ini adalah teks pengantarnya. Ini adalah denah yang sudah dibuat, yaitu denah SMPN 3 Maja. Siswa mengamati denah sekolah SMPN 3 Maja sambil berdiskusi dengan teman sebangku. Kemudian siswa membaca teks kembali dan mendeskripsikan denah dan secara khusus ruangan kelas. Siswa membandingkan konteks dengan denah. Setelah itu, siswa melakukan tanya jawab. Setelah mengamati denah sekolah SMPN 3 Maja sambil berdiskusi dengan teman sebangku, siswa membaca teks yang mendeskripsikan denah secara khusus ruangan kelas. Ini adalah teksnya. Teksnya panjang, tetapi di sini ada beberapa pengulangan agar siswa mampu memahami secara utuh apa yang disampaikan. Mereka bersama-sama membaca teks secara bergantian. Setelah itu, siswa membandingkan konteks teks dengan denah, lalu melakukan tanya jawab tentang isi teks dalam bentuk games. Game yang saya gunakan adalah talking stick, di mana peserta didik bersama-sama bernyanyi bersama. Apabila lagu tersebut sudah stop, maka peserta didik yang mendapatkan benda tersebut menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Contoh pertanyaannya adalah, how many things do you see in your classroom? Untuk kegiatan penutup, peserta didik dan guru menyimpulkan manfaat dari kemampuan membaca denah. Kemudian peserta didik dipersilahkan mengajukan kesulitan tentang konten pembelajaran agar guru bisa membuat penyesuaian rancangan pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Lalu guru menutup pembelajaran dengan berdoa. Untuk pertemuan selanjutnya di tahapan joint construction of the text, peserta didik dan guru bersama-sama membuat teks deskriptif secara sederhana. Kemudian pada tahapan independent construction of the text, peserta didik membuat teks secara sederhana tentang ruangan yang ada di rumah mereka, misalnya in the living room. Dan ini adalah penilaian pembelajaran atau assessment dari writing. Aspek yang dinilai adalah title, mechanic, text structure, language features, graphology. Nah, ini contohnya. I think that's all from me. I hope you can enjoy it. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.